Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas latihan soal persiapan PAT. Kita mulai dari soal yang pertama, ya. Soal yang pertama di sini kita diminta menggambar grafik dari himpunan penyelesaian. Nah, kuncinya di sini kita harus cari titik potong, ya, terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, caranya mudah, ya. Kita mulai dari yang pertama, yang A. Yang A itu kan 2X plus 4Y lebih besar sama dengan 12. Nah, mungkin untuk mempermudah kita bisa ubah pertidaksamaannya jadi persamaan dulu ya. Jadi 2X plus 4Y sama dengan 12. Setelah itu kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Caranya mudah. Kalau kita cari titik potong terhadap sumbu X berarti kita tutup Y-nya. Jadi anggap Y-nya ini nggak ada ya. Kita tutup, misalnya pakai ini aja biar kelihatan ketutup ya. Kita tutup, berarti kan sisanya 2X sama dengan 12 ya. Berarti kalau 2X sama dengan 12 berarti X-nya sama dengan berapa? Sama dengan 6 ya. Mungkin kita bisa gambarin dulu di sini. Kita gambar. Oke. Nah, 6, X-nya 6 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini X sama dengan 6. Kemudian kalau kita mau nyari Y-nya ya, kalau kita mau nyari Y berarti yang kita tutup sebaliknya ya. Kalau kita mau cari Y berarti yang kita tutup sebaliknya. Yang kita tutup adalah yang X-nya. Berarti sisanya 4Y sama dengan 12. Berarti Y sama dengan 12 dibagi 4, 3. Oh, kita gambar 1, 2, 3. Oh, berarti ini 3. Ya. Nah, kalau sudah, karena di sini tanda pertidaksamaannya itu lebih besar sama dengan, ada tanda sama dengannya, artinya garis yang kita gambarkan itu adalah garis yang penuh ya, bukan putus-putus. Jadi kita gambarnya garis penuh seperti ini. Oke, bentar ya. Nah, kita gambar garisnya penuh seperti ini. Oke, cuman ini. Oke, selanjutnya kita hubungkan garisnya. Kita hubungkan garis ini ya, jadi 3 dan 6. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita perhatikan. Karena ini tanda pertidaksamaannya lebih besar, berarti arsirnya itu ke daerah kanan. Ya, kanannya itu yang mana? Kanannya itu yang ini. Ya, jadi ini daerah yang kanan. Nah, jadi DHP-nya itu adalah yang ini. Ya, inilah DHP-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk yang B. Atau mungkin yang B bisa dicoba sendiri ya. Kita langsung coba yang C aja kali ya. Jadi kita coba untuk yang C. Yang C di sini dia min 2X plus Y. Plus Y lebih besar dari 8. Nah, sama seperti tadi. Jadi kita buat dulu jadi sama dengan min 2X plus Y sama dengan 8. Selanjutnya kita tutup Y-nya. Berarti jadinya min 2X sama dengan 8. Berarti ketemu X-nya 8 bagi min 2, min 4. Oke, boleh kita gambar mungkin. Oke, min 4 ya. Kita gambar dulu garisnya. Oke. Nah, jadi min 4 tuh kira-kira ada di sini 1, 2, 3, 4. Ini yang mendatar tuh sumbu X ya. Kemudian kalau kita mau cari Y-nya, berarti kita tutup X-nya ya. Jadinya Y sama dengan 8. Wah, kurang panjang nih. Kita gambar Y-nya 8. Oke.
Atau kita ini aja kali ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ini berarti agak kita turunin. Bentar. Ini dipanjangin. Oke, bentar. Kita gambar ulang ya. Jadi di sini 1 2 3 4 5 6 7. Oke. 8. Oke, min 4 ya. 1 2 3 4 min 4 terus 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Terlalu mentok, nggak apa-apa deh. Oke, jadi sekarang kita gambar ya, karena dia pertidaksamaannya ini lebih besar ya, nggak ada sama dengannya, berarti garisnya itu putus-putus ya. Jadi garisnya kita gambar putus-putus. Nah, seperti ini. Kemudian karena ini tandanya lebih besar, berarti daerah yang diarsir adalah kanan. Nah, kanan itu yang sebelah mana? Kanan itu yang ini. Ya. Nah, jadi inilah DHP-nya. Oke. Nah, jadi untuk nomor 1, B dan D itu silahkan dicoba sendiri dengan cara yang sama. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk yang nomor 2. Nah, ini sepertinya terlalu menumpuk di sini nih soalnya. Oke. Kita coba yang nomor 2. Nomor 2 ini yang ditanyakan adalah daerah himpunan penyelesaian. Nah, jadi ini gabungan ya. Jadi sebenarnya mirip-mirip kayak nomor 1, cuman digabung. Jadi ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Nah, pertama untuk yang X plus 2Y sama dengan 6. Ini sama seperti tadi. Berarti X-nya kita ketemu berapa? Kita tutup Y, berarti ketemu langsung X sama dengan 6. Terus kalau mau cari Y-nya kita tutup X, 2Y sama dengan 6. Berarti Y-nya sama dengan 6 dibagi 2. Itu berapa? 3. Terus kita pakai lagi yang garis kedua. 5X plus 3Y sama dengan 15. Kalau kita tutup Y-nya ketemu 5X sama dengan 15. Berarti ketemu X-nya itu adalah 3. Sebaliknya, kalau kita tutup yang kita tutup yang X ketemu 3Y sama dengan 15 atau Y-nya sama dengan 5. Oke, kita gambarin dulu ya. Nah, sepertinya ini harus dibawa ke bawah dulu. Oke, kita gambarin dulu ya. Jadi ada berapa tuh? Kita gambar gini aja dulu ya. Oke. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X. Yang pertama itu X-nya 6. 1 2 3 4 5 6 ya. Terus Y-nya 3. 1 2 3. Nah, kita gambar garisnya. Kita gambar garisnya dulu pakai warna biru ya. Oke, terus yang kedua itu 3 sama 5 ya. Jadi garisnya 3 sama 5. 3 sama 5 4 5. Nah, kita gambar lagi pakai warna merah aja kali ya. Oke, ya. Bentar. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita lihat arsirannya ya. Untuk yang garis biru itu kan dia tandanya, yang biru itu kan tadi yang ini ya, 6 sama 3. 6 sama 3 tandanya itu lebih kecil sama dengan. Kalau lebih kecil sama dengan berarti kita arsirnya ke bawah ya, karena lebih kecil itu ngarsirnya ke kiri. Kemudian kalau yang
kedua ya, itu kan 3 sama 5. 3 sama 5. Kita lihat arsirnya itu lebih kecil lagi. Berarti ke kiri lagi. Kirinya mana lagi? Bawah lagi. Nah, kemudian di sini ada syarat tambahan. Syarat tambahannya itu X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Artinya daerahnya itu hanya ada di sebelah sini aja. Ya, jadi DHP-nya itu yang mana? DHP-nya itu yang ini. Ya, jadi daerah yang dibatasi yang ini. Ya, itulah DHP-nya. Oke. Nah, mungkin pakai warna kuning aja kali ya. Jadi ini. Nah, daerah yang inilah daerah DHP-nya. Kalau tidak ada syarat yang ini, berarti daerah yang sini termasuk ya. Daerah yang sini termasuk. Tapi karena ada syarat X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, berarti hanya daerah yang ini aja. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita coba soal nomor 3. Oke, nomor 3 ini udah masuk ke persamaan kuadrat ya. Jadi soal untuk SPL DV-nya itu cuman 2 soal ya, sistem pertidaksamaan linear 2 variabelnya. Terus yang soal berikutnya itu soal fungsi kuadrat ya. Nah, jadi di sini kita diminta menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini sebenarnya cukup mudah ya. Jadi yang pertama kita coba X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Oke, kita ubah dulu ininya kali ya. Nah, oke. Jadi sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini sebenarnya mudah ya untuk cari faktor. Itu kata kuncinya ada di sini. Jadi cari 10 itu berapa kali berapa. Kalau dijumlahin hasilnya min 7 ya. Berarti ini kita cari X. Berarti cari 10 itu berapa kali berapa aja. Kan bisa 10 kali 1. Bisa 10 min 10 kali min 1. Bisa 5 kali 2. Atau bisa min 5 kali min 2. Yang kalau dijumlahin hasilnya min 7 itu kan yang ini. Nah, jadi kita dapat min 2 min 5 ya. Berarti X min 2 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2, X sama dengan 5 ya. Jadi inilah akar-akarnya. Oke. Kita coba lagi untuk yang B ya. Untuk yang B X kuadrat plus 7X lagi ya, plus 12 sama dengan 0. Sama kayak tadi nih, kalau X kuadrat gampang ya, jadi kita tinggal tulis X, kemudian tinggal cari 12. 12 itu ya, 12 ini berapa kali berapa, kalau dijumlahin hasilnya 7. 12 itu kan bisa 12 kali 1, bisa 3 kali 4, bisa 6 kali 2. Yang kalau dijumlahin hasilnya 7 yang mana? Yang paling mungkin itu 3 sama 4. Berarti ini plus 3, ini plus 4 ya. Jadi di sini kita dapat X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Oke. Berarti X sama dengan min 3, X sama dengan min 4. Jadi ketemulah akar-akarnya itu X min 3 dan X min 4. Untuk yang C ya, yang C itu persamaannya X kuadrat plus 5X min 14 sama dengan 0. Kita coba cari ya. Jadi ini faktornya itu X. Kita cari nih min 14 ya. Min 14 tuh berapa kali berapa aja. Bisa 14 kali min 1, bisa 2 kali min 2 kali 7 gitu kan. Nah, yang kalau dijumlahin hasilnya 5 yang mana? Jelas yang ini. Berarti min 2 plus 7. Jadi di sini kita dapat X min 2 sama dengan 0 atau X plus 7 sama dengan 0. Atau
Di sini kita bisa dapat X sama dengan 2 atau X sama dengan min 7. Nah, jadi mudah ya ketika kalian mau cari akar-akar dari persamaan kuadrat, itu kuncinya ada di sini. Kalian cari C itu berapa kali berapa, kalau dijumlahin hasilnya sama dengan 7 ya. Jadi cari. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu tentang titik potong ya. Jadi kita nyari titik potong dari fungsi kuadrat. Nah, titik potongnya itu bisa sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kalian mau cari titik potong terhadap sumbu X, itu sebenarnya maksudnya kalian faktorin ya. Jadi faktorin persamaan kuadratnya. Kalau mau cari titik potong terhadap sumbu Y-nya, itu sebenarnya maksudnya langsung ambil C-nya. Jadi 0, C maksudnya. Nah, ingat secara umum persamaan kuadrat itu bisa dituliskan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kita coba yang pertama ya. Jadi untuk 4 yang A, kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 9x plus 14. Nah, tadi kan kita mau cari titik potong terhadap sumbu x sama sumbu y. Kalau kita mau cari terhadap sumbu X, itu sebenarnya kita faktorin. Jadi fx-nya ini nilainya 0 maksudnya. Fx itu kan sama dengan Y ya sebenarnya. Berarti X kuadrat plus 9X plus 14 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ya, kita coba faktorin. X kuadrat tuh faktornya X kali X. Kemudian cari 14 itu berapa kali berapa, kalau dijumlahin hasilnya 9. 14 itu kan pilihannya bisa 7 kali 2 ya, atau 14 kali 1. Yang kalau dijumlah hasilnya 9 kan yang ini. Jadi ini plus 7, ini plus 2. Dari sini kita dapat X plus 7 sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0. Atau X sama dengan min 7, X sama dengan min 2. Ya, kita lihat di sini berarti titik jadi ya. Titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah min 7,0 ya. Ya, jadi min 7,0 dan min 2,0. Karena kan tadi ketika kita mau cari titik potong terhadap sumbu X, itu Y-nya sama dengan 0 sebenarnya. Ya. Nah, sekarang kita coba cari titik potong terhadap sumbu Y-nya. Ya. Kalau kita cari terhadap sumbu Y, sebenarnya kan udah dikasih tahu langsung aja 0, C. Nah, C-nya itu berapa di sini? C-nya itu 14 ya. Berarti langsung aja 0,14. Udah selesai. Jadi titik potong terhadap sumbu X-nya itu ini. Titik potong terhadap sumbu Y-nya itu langsung diambil dari nilai si C ini. Oke. Nah, jadi di sini dia sebenarnya X-nya sama dengan 0. Kan kalau kalian ganti ini jadi 0 kuadrat kan tetap 0. 9 dikali 0 kan tetap 0. Berarti yang kesisa kan cuma si 14 ini aja. Oke, kita lanjut untuk yang B. Yang B itu fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x tambah 5. Oh sorry, min x kuadrat ya. Nah, sama seperti tadi ya, ketika kita mau cari titik potong terhadap sumbu X, itu kan sebenarnya artinya kita memfaktorkan ya, memfaktorkan persamaan kuadrat ini. Berarti min X kuadrat ditambah 4X ditambah 5 sama dengan 0. Kalau kalian agak kesulitan ketika memfaktorkan bentuk yang min X kuadrat, boleh kok dikalikan negatif 1 ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih mudah ketika faktorin. Berarti ini jadinya X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0.
Karena kan kalau kita kaliin negatif 1 tuh artinya ketika ini tandanya min berubah jadi plus, ketika ini plus berubah jadi min, ini plus jadi min ya. Habis itu kita faktorin ya. Kita cari X kali X, kita cari min 5 itu berapa kali berapa. Kalau jumlahin hasilnya min 4. Berarti kan bisa min 5 kali 1. Min 5 kali 1, ya enggak? Min 5 kali 1 min 5, min 5 tambah 1 itu min 4. Berarti di sini min 5 tambah 1. Jadi kita dapat X min 5 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Berarti titik potongnya di sini kita dapat jadi tipot sumbu X-nya ya. Tipot sumbu X-nya itu adalah 5,0 dan min 1,0. Nah, kalau mau cari sumbu Y, tadi kan udah dikasih tahu 0, C. C-nya di sini berapa? C-nya di sini 5 ya. Berarti langsung aja 0,5. Udah selesai. Jadi titik potong terhadap sumbu X-nya itu 5,0 dan min 1,0. Kalau titik potong terhadap sumbu Y-nya itu 0,5. Oke. Nah, sekarang kita coba yang soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini sebenarnya bisa dalam kata-kata seperti ini atau bisa dalam gambar ya. Kalau dalam gambar mungkin dia kayak gini kali ya ilustrasi gambarnya. Min 2,4. Anggap deh min 2 di sini. 4 sini. Oh, kebalik. Karena melalui titiknya ternyata yang ke bawah ya. Berarti bentar. Tapi nggak harus digambar ya, maksudnya ketika kalian mau ngejawab itu. Nah, jadi misalnya gini. Ini min 2, ini 4, ini min 8. Kalau kita gambarin ya kurang lebih kayak gini lah ya. Nah, jadi kurang lebih gambarnya kayak gini. Iya. Nah, seperti ini ya. Nah, kadang ada juga yang soalnya itu maksudnya yang diketahuinya dalam gambar. Ada juga yang kata-kata kayak gini. Nah, di sini dia bilang memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 4,0 serta melalui titik. Nah, jadi sebenarnya di sini kalian harus tentuin. Ini adalah X1, ini adalah X2, ini X, ini Y. Rumus yang kita bisa pakai ya, kalau mau cari persamaan grafik fungsi kuadrat, bisa pakai rumus Y sama dengan A X min X1 X min X2. Jadi rumus yang bisa kita pakai adalah yang ini ya. Kenapa? Karena dia memotong sumbu X di 2 titik. Nah, nanti beda lagi kalau dia yang diketahui titik puncak. Nah, tapi kan yang keluar hanya yang ini ya, yang memotong sumbu X di 2 titik. Nah, di sini kan yang kalau kalian perhatiin semuanya udah ada. X1 udah ada nih X1. X2 udah ada nih X2. X sama Y juga udah ada. Ya, X sama Y udah ada. Berarti yang belum ada apa? Yang belum ada sebenarnya di sini adalah A. Jadi, kita harus cari nih si A-nya ini. Ya. Jadi kita harus cari dulu. Jadi kita cari A dulu. Caranya gimana? Kita substitusi semua titiknya ya. Jadi kita tulis dulu ulang ya, Y sama dengan A X min X1 X min X2. Kita substitusi. Y-nya berapa tadi? Y-nya min 8. A-nya yang mau kita cari X-nya 0, X1-nya min 2 ya. X-nya 0 lagi, X2-nya min 4 ya. Berarti min 8 sama dengan A min jadi plus, jadinya 2 dikali min 4. Min 8 sama dengan A 2 kali min 4 min 8. Nah, min 8 kalau dibagi sama min 8 ini kan sebenarnya jadinya gini. Min 8 per min 8 sama dengan A atau 1 sama dengan A. Oh, udah ketemu nih. Nilai A-nya itu adalah 1. Nah, selanjutnya baru kita cari fungsi kuadratnya. Jadi Y sama dengan A
X min X1, tapi nggak selamanya A itu nilainya 1 ya, bisa aja min 1, bisa aja 2, bisa aja min 2, tergantung dari titik-titiknya. X min X2. Sekarang kita masukin, yang kita perlu ganti hanya nilai A, X1 dan X2. Selain itu nilainya tetap ya, jadi Y-nya tetap Y, A-nya kita ganti 1, X min, X1-nya berapa tadi? X1-nya min 2, X min, X2-nya berapa tadi? 4. Berarti Y sama dengan 1, X min min berarti plus 2, X min 4. Sebenarnya karena dia 1 jadi boleh diabaikan ya. X kali X kuadrat, X kali min 4, min 4X, 2 kali X plus 2X, 2 kali min 4, min 8. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 4 plus 2. Berarti min 2X min 8. Jadi inilah persamaan fungsi kuadratnya ya. Kalau nanti misalnya A-nya itu nggak 1 ya berarti dikali. Misalnya kalau 2 ya berarti hasil ini itu dikali 2. Hasil yang ini dikali 2 ya. Oke, sekian untuk pembahasan nomor 1 sampai 5. Untuk 6 sampai 10 ditunggu di part berikutnya ya. Terima kasih.